Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Pangestu, kelas IF 18D, NIM 1841 6255 2011 85. Di sini saya akan mempresentasikan memori. Jenis memori: register processor, RAM atau ROM akses memori, cache memori, memori fisik, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetik, perangkat penyimpanan berbasis disk optik, memori yang hanya dapat dibaca atau RAM, memori flash, dan punch chart, CD atau compact disc, lalu DVD. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data ataupun program bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang dalam penggunaannya. Memori internal diakses secara langsung oleh prosesor, adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU. Penyimpanan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke luaran. Menampung instruksi atau program dari piranti masukan ataupun piranti pengingat sekunder. Karakteristik memori: lokasi memori, kapasitas memori, satuan memori, metode akses memori, kinerja memori, jenis fisik memori, karakteristik fisik memori, organisasi. Cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, ini informasi yang masih belum dibentuk biner, nantinya akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan menyimpan data, suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, ini informasi disimpan berulang kali sesuai dengan penggunanya. Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal 16 byte. Kemudian CPU akan melacak lokasi tersebut lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor atau kapasitor di dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM. Memori yang mampu menyimpan data sementara secara optimal dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. Memori fisik merupakan media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program data yang sedang diproses oleh proses akan disimpan di dalam memori fisik. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dari daya listrik atau masih hidup. Ketika komputer itu di-reset atau dimatikan, data yang disimpan dalam memori fisik akan hilang. Oleh karena itu, sebelum dimatikan komputer, semuanya data yang belum disimpan akan dialihkan ke dalam media penyimpanan permanen, umumnya bersifat penyimpanan berbasis disk semacam hard disk, floppy disk, hingga data tersebut dapat dibuka kembali pada lain waktu. Memori fisik umumnya diimplementasikan dalam bentuk random access atau RAM yang bersifat dinamis (DRAM). Kemudian disebut random access karena akses terhadap lokasi-lokasi di dalamnya terdapat dilakukan secara acak, bukan secara berurutan. Meskipun demikian, kata random access RAM ini sering menjadi salah kaprah. Selanjutnya, karakteristik memori. Memori pada umumnya memiliki 8 karakteristik, yaitu lokasi memori, kapasitas memori, satuan transfer, metode akses memori, kinerja memori, jenis fisik memori, karakteristik fisik memori, dan organisasi. Lokasi memori. Ada 3 lokasi keberadaan memori dalam sistem komputer, yaitu memori lokal sering disebut dengan register, built-in berada di dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama, berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer, diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melakukan perantara. Memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder, bersifat eksternal dan berada di luar CPU, diperlukan dalam penyimpanan data atau instruksi secara permanen, terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. Kapasitas memori. Kapasitas register dinyatakan dalam byte
Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Satuan transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam atau keluar modul memori. Bagi memori internal, satuan transfer juga jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori satu saat. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan tidak sama. Bagi memori eksternal dapat ditransfer dalam jumlah yang lebih besar dari word. Konsep satuan transfer. Word merupakan satuan alami dari organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi di bilangan pada panjang instruksi. Addressable unit. Pada sejumlah sistem addressable unit adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalaman pada tingkatnya byte. Pada semuanya kasus hubungan antara panjang suatu alamat A dan jumlah n, addressable unit panjang 2A sama dengan n. Unit transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Metode akses memori. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data dan sebagainya. A. Sequential access. Memori organisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Informasi pengamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencarian. Terdapat shared read-write mekanis untuk penulisan pembacaan memori. Pita magnetik merupakan memori yang digunakan metode sequential access. Kinerja memori. 1. Waktu akses. Bagi RAM, waktu akses yang dibutuhkan melakukan operasi read and write. Bagi non-RAM, waktu akses yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme read dan write pada lokasi tertentu. 2. Siklus. Waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal yang hilang dari saluran atau untuk menghasilkan kembali data dibaca secara destruktif. Konsep ini digunakan pada RAM. Laju pemindahan transfer rate. Kecepatan pemindahan data ke unit memori ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate 1 atau siklus waktu. Non-random access memori dengan perumusan Tn sama dengan Ta ditambah N atau R, di mana Tn merupakan waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit. Ta waktu akses rata-rata. N sama dengan jumlah bit. R kecepatan transfer dalam bit per detik atau BPS. Jenis fisik memori. Ada 2 tipe memori, yaitu memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLI. Memori ini digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Memori permukaan magnetik banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Karakteristik fisik memori. Memori volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus dan data akan hilang ketika tidak dapat power atau daya. Memori jenis ini hanya digunakan menyimpan data sebentar saja, bukan untuk jangka waktu yang lama. Contoh dari memori volatile ada RAM, digunakan sebagai memori utama untuk menyimpan program-program atau data-data yang sedang digunakan atau diperlukan oleh CPU saat dibutuhkan saja. Memori non-volatile adalah memori yang datanya dapat ditulis dan dihapus, akan tetapi datanya tidak akan hilang ketika tidak dapat daya. Memori jenis ini banyak digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Contoh memori volatile adalah hard disk, flash disk, dan lain-lain. Organisasi adalah pengaturan bit dalam menyusun word secara fisik. Hierarki memori. Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bit. Semakin kapasitas yang besar, semakin kecil harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin besar juga waktu akses. Untuk kerja yang optimal diperlukan kombinasi teknologi komponen memori. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dikarenakan saya menggunakan peralatan di rumah apa adanya juga. Sampai jumpa.